yang buatku paling menyenangkan ketika aku mengenal musik rap bukan ketika aku memproduksi lagunya itu sendiri, tapi perasaan bahwa aku sedang kembali jadi pemula. Nah, perasaan itu tuh berharga banget karena pernah aku alami ya waktu aku baru belajar nulis. Itu kayak segala sesuatu tentang tulisan itu exciting. Nah, aku tuh suka kangen perasaan itu. Jadi ketika aku belajar nge-rap, segala sesuatu tentang hip hop itu terasa, wah ini menarik ya gitu, wah bisa kayak gini ya gitu. Atau nemu rapper yang menurutku bagus gitu, aku happy banget gitu. Kayak perasaan jadi pemula tuh luar biasa sih. Kayak kita ngerasa dunia tuh kayak baru dibentangkan gitu dan semuanya fresh gitu. Balik lagi di podcast Main Mata. Kali ini aku bersama dengan seorang teman lama. Ada Dea Anugrah. Hai. Ini Hai, Tati. mantan penulis apa masih penulis? Masih dong, masih. Masih ya. Masih cuman currently inactive ya. Oke. Jadi terakhir tuh ngobrol sama Dea waktu pandemi ya. Kita ngobrol di Zoom. Ya. Itu juga rekamannya masih online dan masih audio only juga Ya. gitu ya. Sebenarnya sih kita waktu itu belum pernah ketemuan secara Fisik langsung ya? ya. Belum. Aku ingat ketemu kamu tuh secara fisik di Pacar Merah waktu itu, tapi cuma sebentar doang. Oh sekilas ya? Sekilas, Nggak sempet ngobrol lama nggak juga sempet, ya? iya. Dan jadi kayak ini kayak ngobrol lama yang kedua nih. Iya. Penting sih, Penting. karena janjiannya udah lama ya. Udah lama banget, dari masih jadi penulis aktif Dari sampai masih- sekarang inaktif. Dari masih belum punya anak. Belum punya anak, iya Iya, bener. Dulu aku pernah nanya akun Twittermu kan dulu namanya Wild West Iya, Raven. iya benar. Sekarang ganti jadi Biro Kayu Manis. Iya. Apa itu Biro Kayu Manis? Itu sebenarnya aku iseng aja, aku pengen bikin brand baju gitu buat bapak dan anak. Jadi kayak desainnya mungkin sama tapi ukurannya beda gitu. Karena aku ngerasa senang aja kadang kalau bajuku sama Ayuma gitu, kayak kapelan tapi sama bocah gitu. Ini calon-calon brand gitu berarti? Pengennya tapi pelan-pelan sih. Calon UMKM nih. Calon UMKM, oke. Kayak lagi disiapin. Berarti Nadia yang nge-design nanti? Sebagian, Iya. ya, sebagian. Oke. Rencananya buat kapan emang? Udah ada Belum ini? tahu sih, belum ini ya, karena masih kayak ngonsepin juga desainnya mau kayak apa. Terus mungkin sih awalnya bakal sederhana kayak baju-baju t-shirt dulu gitu. Masih nyari-nyari vendor juga pelan-pelan. Oke. Waktu itu kita ketemu kan tadi kamu bilang kamu masih single ya, belum menikah gitu. Belum nikah. Terus sekarang udah menikah. Gimana kehidupan setelah berkeluarga? Menyenangkan sih, menyenangkan. Iya. Aku tuh menikahnya tuh relatif lebih telat daripada orang-orang di keluargaku atau di lingkunganku umumnya. Aku nikah tuh umur 29. Umur 30 punya anak gitu. Jadi kayak ternyata pas di titik itu tuh aku kayak sadar, oh ternyata ini nih hidup yang kuinginkan selama ini gitu. Berkeluarga itu? Berkeluarga, settle gitu. Dan Emang dari teman-temanmu pada nikah umur berapa? ada yang lebih muda, biasanya sih lebih muda. Ada juga sih yang sepantaran atau belum nikah sampai sekarang, tapi mostly ya umur 25, 26 gitu udah pada nikah. Oh, oke. Terus perubahan apa yang terjadi yang menyenangkannya nih? Oh, yang menyenangkan ya. Kalau Ada yang yang tidak menyenangkan? Aku menjadi gendut, teman-teman. Berat badanku naik berapa ya? Hampir 20 kilo kayaknya. Banyak juga. Banyak. Jadi dagunya bertambah 1. Yang menyenangkan tuh kayak apa ya? Aku ngerasa jadi ketika aku kerja misalnya keluar rumah ngumpulin uang segala macam tuh kayak ada tujuannya, Pet. Kayak kan aku harus mikir nanti anakku harus sekolah, rumahku misalnya bocor harus direnovasi dan lain sebagainya gitu. Jadi dapat sense of purpose saja gitu. Oh gitu. Tadinya sebagai bujangan nggak pernah kepikiran tuh. Kalau ada uang mabok. Berarti mengarahkanmu ke jalan yang benar ya? Iya, jalan yang baik ya? Jalan yang benarnya sesuai norma umum ya. Oh gitu ya? Ketika aku berkeluarga itu akhirnya secara nggak sadar aku tuh juga belajar untuk memahami kembali relasiku sama orang tuaku. Jadi kayak mungkin ada hal-hal yang aku pernah kesel atau
kecewa sama mereka ketika aku berkeluarga, aku akhirnya bisa menempatkan diri di sepatunya mereka gitu. Kayak oh jangan-jangan dulu waktu kecil tuh aku suka dimarahin atau dipukul atau apa sama bapakku tuh karena proses berpikirnya kayak gini nih mungkin. Dan aku karena pendidikan dan segala macam punya sesuatu yang dia nggak punya, sehingga aku bisa ngambil decision lain gitu. Jadi akhirnya lebih banyak mikirin yang udah lewat juga gitu. Dan akibatnya hubungannya jadi lebih baik. Oh iya. Ya jadi lebih baik. Aku jadi bisa ngobrol panjang sama papaku, bisa ngobrol. Kalau sama ibuku selalu ngobrol sih dari dulu. Sama papaku sih terutama, hubungannya jadi lebih baik. Sebelumnya nggak pernah Dulu ngomong. berat. Oh. Sebenarnya aku tumbuh besar dengan hampir selalu berkelahi dengan bapakku itu loh. Nah, aku baru bisa Karena apa itu? macam-macam. Terutama sih karena aku nggak nurut aja. Karena aku nggak nurut, aku punya ide-ideku sendiri gitu loh, yang mungkin menurut dia aneh kali ya, atau ya mungkin orang lain juga akan berpikir begitu. Kalau anak Anda tiba-tiba pengen kuliah filsafat itu mungkin Anda akan ngamuk juga. Nah, ketika aku jadi orang dewasa dan berkeluarga, aku baru bisa mulai ngelacak balik kira-kira gimana sih thought prosesnya papaku, dan aku jadi oh ternyata aku bisa gitu nerima itu gitu sekarang, dan untungnya masih punya waktu buat memperbaiki hubungan kami gitu. Karena sangat banyak cerita dari teman-temanku juga yang ketika mereka sadar udah nggak ada kesempatannya. Iya. Oke, jadi sekarang udah bisa ngobrol ya? Iya, untungnya gitu. Untungnya ya. Iya. Oke. Ini biasanya juga aku suka nanyain juga sih ya ke orang-orang yang aku interview gitu ya. Sebenarnya kan ya kita yang sekarang kan memang dibentuk dari pengalaman masa lalu gitu kan, salah satunya. Dan salah satunya adalah pengalaman kita sama orang tua. Benar banget. Nah, kalau dari kamu sendiri gitu ya, kira-kira apa sih pembelajaran yang kamu dapat dari misalnya budaya baik nih yang diturunin dari orang tuamu, Oke. terus akhirnya sekarang kamu turunin mungkin ke Yuma juga, Oke. atau ke kamu bekerja. Terus mungkin ada nggak budaya buruk yang kamu tuh justru sadar gitu ya, dan jadi kamu ubah gitu? Mungkin yang paling berkesan itu buatku value soal kejujuran gitu, keterus terangan. Jadi ceritanya tuh dulu lucu banget. Bapakku itu kan bukan orang yang artikulatif sebenarnya ketika di rumah ya. Dia sekolah tapi juga ya terbatas lah, kuliahnya nggak selesai segala macam. Jadi aku selama tumbuh besar tuh kadang-kadang tidak bisa memahami apa maksud dari tindakan dia karena kurang artikulatif. Tapi waktu aku pergi merantau, aku tamat SMA, terus aku mau pergi ke Jawa untuk kuliah di Jogja. Waktu itu aku naik kapal kan. Di pelabuhan itu aku pamit sama orang tuaku. Nah, Mereka nganterin ke pelabuhan. nganterin. Dan ini tuh kayak adegan di film-film zaman dulu gitu, Pat. Gimana? Jadi sambil pamit tuh ibuku ngasih pesan gitu. Oh, oke. Biasalah ibuku ngasih pesannya jangan lupa sholat gitu-gitu kan. Terus papaku itu ngomongnya, "Kak," kata dia, "kamu harus ingat gitu, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja." Aku waktu itu ketawa banget, Pat. Maksudnya kayak buset, cringe abis ya gitu, kayak lucu banget aku dikasih nasihat begitu. Itu kayak skrip film Kayak gitu skrip film sih, banget ya, kebayang. yang kayak aduh kocak lagi gitu tiba-tiba gitu. Nah, tapi literally dia mengatakan seperti itu. Kayak masih ngambil straight from buku kata-kata mutiara gitu kan. Aku ngetawain itu bertahun-tahun, tapi semakin aku dewasa aku semakin sadar bahwa oh iya lagi gitu, ternyata ketika aku jadi orang dewasa aku jauh lebih menghargai kejujuran orang, bahkan dibandingkan dengan keterampilan misalnya, dibandingkan skill, dibandingkan pembawaan yang menyenangkan, dibandingkan pengetahuan. Ternyata aku memberi harga yang lebih besar pada kejujuran orang, keterus terangan orang. Ternyata itu jauh lebih penting buatku gitu. Dan value itu yang aku kasih ke Yuma juga gitu. Ketika aku ngajarin dia, itu kayak ya apapun yang ini ya kamu harus katakan sebagaimana adanya gitu. Nggak perlu di sugarcoat, nggak perlu bohong gitu, karena nggak ada gunanya gitu bohong. Jadi dari pesan cringe itu ternyata aku yang terlambat paham, bukan dia yang memberikan pesan yang jelek gitu, tapi aku yang terlambat paham. Kalau culture sebenarnya banyak yang aku nggak bisa lepas gitu, karena bukan yang nggak mau tapi memang nggak bisa, karena keluargaku itu misalnya
Sambil ngopi. Oh ya, terima kasih banyak. Kayak nanti Wah, mungkin asik. perlu bantuan buat buka ya, karena Bisa. tangan kita pegang mikrofon dua-duanya. Bisa. Bisa, aku terlatih. Oh, wow. Oke. Nah, keluargaku itu ketika aku kecil itu tuh cukup dekat dengan kultur kekerasan. Jadi kayak apa ya, gimana ya ngasih taunya. Jadi papaku itu gangster. Literally gangster. Gangster. Jadi memang cukup dekat sama kekerasan. Beberapa kali itu waktu aku kecil aku bisa lihat lah gitu karena dari jarak dekat ya. Pernah juga misalnya satu kali di rumahku itu ada satu motor yang aku suka tapi besoknya udah nggak ada karena dibakar ketika ada orang ngebakar kampung di Oh mana iya? gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh sebenarnya lingkungan kayak gitu tuh aku nggak mau. Makanya aku memutuskan buat pergi jauh, buat merantau. Aku pengennya sekolah gitu. Dan papaku juga pengennya aku sekolah gitu. Tapi ketika seseorang tumbuh besar dalam culture kayak gitu, itu sulit sekali untuk menghilangkan imajinasi soal kayak gitu-gitu itu. Itu struggleku juga sih. Gimana caranya supaya yang keluar itu dari tindakanku adalah hasilku belajar, hasil kultivasi yang bertahun-tahun ku ciptakan itu, alih-alih si tendensi naturalnya itu tadi gitu untuk menjadi gangster itu. Aku nggak mau kayak gitu. Maksudnya waktu masih di sana, kamu juga tendensinya melakukan kekerasan gitu? Nggak secara ini ya, nggak secara sadar gitu, tapi adalah gitu misalnya gampang berantem sama orang kayak gitu-gitu dan ya aku menyadari itu bukan hidup yang kuinginkan gitu. Karena sebenarnya aku lebih suka baca buku ketimbang berkelahi. Soalnya makanya kayak kalau misalnya ngelihat kamu yang sekarang gitu ya, Iya. ataupun dari pas pandemi gitu ya, walaupun gak ketemu langsung kayaknya kalem gitu loh. Betul. Orang-orang yang biasanya kenal aku sejak mungkin remaja sampai dewasa gitu ya taunya ya kalem aja gitu karena memang itu yang kuinginkan gitu. Aku tuh pengen diingat orang sebagai orang yang menyenangkan aja gitu, nggak mau yang horor-horor itu. Tapi ada satu cerita lucu nih. Jadi ini kejadiannya sama adikku, bukan sama aku. Jadi suatu kali adikku ini berantem sama papaku, gara-gara dia cabut lah kuliahnya nggak selesai, terus dia pulang. Di sana mereka ribut, terus adikku ini kesel karena ribut itu dia cabut dari rumah. Dia tinggal di tempat temennya di terminal gitu. Terus dia ngubungin aku, dia cerita teman-temannya baik semua di sana gitu. Nah papaku kan nyariin nih anaknya kemana ya. Umur berapa itu? Umur 20-an lah, 20-an awal gitu. Papaku nyariin, ketahuan nih adikku di sana. Dibiarin aja sama dia. Sampai suatu hari dia memutuskan untuk nengok. Jadi dia samperin tuh ke tongkrongan gangster-gangster itu yang kata adikku baik itu. Dia samperin ke sana. Ketika anak-anak itu ngelihat papaku, pada ngumpul dan cium tangan semua. Jadi yang lucu tuh adikku mungkin menganggap dia diterima dengan baik karena memang orang-orang itu menerima dia apa adanya gitu. Padahal kan ya mungkin semua orang tahu bapak dia siapa. Oh jadi nggak berani gitu Iya, ya? jadi nggak punya pilihan juga selain menerima dengan baik gitu. Oh gitu. Iya, jadi orang tahu siapa, menghormati dia gitu. Jadi adikku mungkin malu sendiri ya waktu itu. Lucu juga tuh, Kayak- itu dia yang cerita. Dia yang cerita kayak mau rebel tapi ternyata nggak bisa lepas juga gitu dari situ. Sekarang adikku jadi pelaut, udah Wow. beberapa tahun ini gitu. Dia 3 tahunan mungkin ya udah jadi pelaut. Jadi udah keluar dari, Keluar dari rumah, juga ya? iya. Oh oke. Waktu itu emang masuk filsafat tuh karena apa sih? Kalau spesifik filsafatnya sebenarnya itu kebetulan aja. Cuman yang ada di dalam kepalaku waktu itu yang penting aku kuliah di luar. Opsi lainnya adalah papaku itu udah menyiapkan resource untuk aku kuliah, bukan kuliah, untuk aku masuk sekolah polisi. Wah. Jadi opsinya itu antara berantem tuh, aku nggak mau pokoknya gitu. Tolong aku tidak mau menjadi Waduh, nggak menjadi kebayang. aparat. Iya. Ya walaupun mungkin kalau waktu itu aku
masuk sekolah polisi sekarang udah jadi Kapolres ya. Minimal udah lumayan lah itu ya pangkatnya. Cuman aku nggak mau dan akhirnya komprominya papaku bilang, ya udah kamu boleh kuliah, tapi aku kasih syarat, dia bilang. Syaratnya kamu harus kuliah di Jogja karena biaya hidupnya relatif lebih murah dibanding kota lain waktu itu. Dan harus ke sekolah negeri, kampus negeri. Nah, berangkatlah aku sama tetanggaku. Tetanggaku kebetulan kuliah di Jogja. Jadi kami berangkat bareng. Waktu itu aku ikutnya SNMPTN namanya. Kalau zaman dulunya lagi SPMB namanya. Jadi yang seleksi nasional gitu, Pat. Seleksi nasional, tesnya langsung di kampus. Jurusan pilihan pertamaku itu HI sebenarnya. Karena dulu itu lucu juga sih. Karena dulu kupikir kalau orang sekolah HI itu lulusnya jadi diplomat. Terus bisa jalan-jalan keliling dunia tuh lucu. Salah satunya sih iya sih, bener Iya, kan? salah satu. Tapi kan tidak semua ya. Kayak wah menarik nih, aku jadi bisa jalan-jalan nih. Jadi aku pilih itu. Pilihan keduanya kan aku harus mencari yang peluang masuknya lebih besar. Entah itu passing grade-nya atau jumlah kursi yang Mahasiswa. tersedia. Jumlah kursi tersedia. Oke. Jadi dulu itu di lembar perkenalan jurusan di SNMPTN itu ada jumlah kursi. Waktu itu HI itu tinggal sisa 5 kursinya. Filsafat itu ada 15. Terus aku bilang wah 3 kali lipat ini chance-nya. Terus aku pilih lah sebagai pilihan kedua dan ternyata keterima. Kayak haha asik, akhirnya aku bisa hidup sendiri gitu. Yang ternyata pada waktu 1-2 tahun berikutnya setelah keputusan itu keputusan yang kusesali. Kenapa? Karena ternyata aku menjadi mahasiswa miskin. Dan ternyata lapar itu tidak enak sekali. Oh gitu. Kayak teman-teman selama masih bisa makan dari harta orang tua, makanlah. Menyesal merantau nih berarti ya. Aduh berat tuh, berat. Tapi aku ngerasa berutang juga sih Pat ke perantauan itu ya. Jadi belajar banyak hal juga gitu. Oke. Terus akhirnya kan ke Jakarta ya sekarang. Akhirnya ke Jakarta. Ya tahun 2014. Jadi tahun ini tuh tepat 10 tahun aku kerja formal di Jakarta. Nah, kamu kan tadi bilang kamu juga lagi inaktif ya, menjadi Ya, benar. penulis ya. Benar. Terus kan sekarang menjadi rapper nih. Nah, Jujur ya dia ya. Aku secara general juga memang jarang dengerin musik. Apalagi musik rap. betul. Aku kemarin sempet coba dengerin musikmu. Sebaiknya jangan. karena tendensi gangsternya keluar lagi tuh. Oh iya bener. Iya. Itu. Karena kulturnya dekat kan Iya sebenarnya. ya. Cuman gini, yang buatku paling menyenangkan ketika aku mengenal musik rap dan mengenal kultur hip hop itu bukan ketika aku memproduksi lagunya itu sendiri, tapi perasaan bahwa aku sedang kembali jadi pemula. Nah, perasaan itu tuh berharga banget. Karena pernah aku alami ya waktu aku baru belajar nulis. Itu kayak segala sesuatu tentang tulisan itu exciting. Nah, aku tuh suka kangen perasaan itu. Oke. Jadi ketika aku belajar nge-rap, segala sesuatu tentang hip hop itu terasa, wah ini menarik ya gitu. Wah bisa kayak gini ya gitu. Atau nemu rapper yang menurutku bagus gitu, aku happy banget gitu kayak. Wah, perasaan jadi pemula tuh luar biasa sih. Kayak kita ngerasa dunia tuh kayak baru dibentangkan gitu dan semuanya fresh gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi kayak selalu ada hal yang menyenangkan buat dikulik tiap hari. Tapi kenapa rap dari semua, atau rap sama hip hop tuh genre yang sama atau Rap berbeda? tuh genre musiknya, hip hop tuh lebih ke kayak kultur besarnya gitu. Oh Dan di oke. dalam kultur hip hop kan gak cuman rap music, ada breakdance, ada Oh, I DJing, see. ada graffiti gitu. Berarti rap ini lebih ke spesialisasinya lagi. Iya, musiknya. Nah, dari segala jenis, segala genre musik, kenapa milih rap? Karena tulisan. Jadi karena aku berhenti nulis, tapi kan itu hal yang kusukai ya sebetulnya gitu. Kayak apa ya yang bisa kulakuin tapi bukan nulis gitu. Nulis tapi bukan Nulis yang itu? Iya, bukan nulis cerpen, bukan nulis esai, tidak menerbitkan buku, tidak publish di media. Aku nulis apa ya gitu. Terus ada temanku namanya Adib, dia tuh suka musik hip hop gitu. Terus ngenalin, dia bilang, "Dek, coba deh sesekali kamu dengerin hip hop lokal gitu. Nulis liriknya bagus loh gitu." Terus aku turutilah saran itu dan ternyata wah terima kasih Adib. Ternyata sangat menyenangkan gitu. Ternyata beneran bagus, beneran
kompleks secara teknikal. Jadi semakin kompleks secara teknikal sesuatu yang kita pelajari itu kan kita semakin tertarik, semakin besar excitementnya gitu untuk menguasai itu gitu. Gitu sih yang aku rasain. Sehingga akhirnya kayak oke deh aku pelajarin ini nih. Awalnya aku belajar cara nulis liriknya aja. Kayak gimana sih cara mereka nyusun skema rima yang kompleks tapi juga sambil bercerita. Macam-macam lah tekniknya gitu ya. Yang beririsan sebenarnya sama teknik penulisan puisi walaupun gak sama persis. Tapi pada akhirnya ketika kita banyak nulis lirik itu kayak kalau dibunyiin gimana ya gitu, kalau dibawain di atas beat gitu. Jadi harus dicoba juga kan. Pas dicoba jadi nemuin excitement baru. Ternyata nge-rap on beat itu sulit. Awalnya itu setiap kali aku muter beat itu aku deg-degan takut ketinggalan sama beatnya kan. Kayak, aduh gimana ya gitu biar gak off beat gitu. Tapi itu sekitar setahun lah aku belajar nge-rap baru hilang deg-degannya itu. Oh iya? Iya. Jadi udah gak kayak ini kapan masuknya ya gitu. 1 tahun tuh menghilangkan kegrogian itu. Dan menyenangkan gitu. Terus juga misalnya ketika live di gig gitu ada problem lain. Ternyata karena kata-katanya kan banyak ya dalam lirik rap. Dan kalau kita ngomong terus-menerus tuh pasti kehabisan nafas dong. Sementara beatnya jalan terus kan. Jadi ada momen dimana aku baru sadar kayak oh iya nafas tuh bisa habis ya gitu. Lucu juga. Nafas bisa habis ya. Gimana ya tekniknya gitu. Kapan harus narik nafas. Kapan harus misalnya nyamarin itu dengan ngasih mic-nya ke penonton gitu-gitu kayak jadi belajar juga. Oh itu tuh sebuah ini ya. Betul. Jadi ketika mic-nya dikasih ke penonton, rappernya bisa narik nafas. Istirahat dulu. Narik nafas ya. Oh I see. Ternyata itu sebuah trik. Sebuah trik. Kadang juga dalam rekamannya itu ada backing vokalnya, ada di belakang. Nah itu juga kadang-kadang ketika kehabisan napas, rappernya diem 1-2 kata gitu biar backingnya yang masuk gitu. Jadi dia bisa napas gitu. Ya ada hal-hal kayak gitu yang wah seru ya gitu buat pelajaran. Tadi kan kamu bilang ada kemiripan sama teknik menulis puisi. Oh iya teknik nulis liriknya ya. Itu maksudnya secara teori atau kamu pelajari otodidak atau gimana maksudnya dari teknik itu tuh? Iya irisannya tuh secara teoritis memang sama gitu. Kayak misal di beberapa bagian ya. Bedanya cuman kalau lirik itu kan dia pada akhirnya akan dipakai di atas beat. Jadi dia dikungkung sama musiknya kan. Tergantung ketukannya, tergantung BPM-nya gitu. Jumlah kata yang bisa dimasukin. Tapi di luar itu kalau kita lepasin soal beat ya kayak nulis puisi sebenarnya. Hanya dengan penekanan ekstra pada bunyi misalnya. Gimana sih cara misalnya bikin rima yang kompleks gitu. Itu di dalam puisi juga kan dipakai sebenarnya rima. Cuman dalam format yang sedikit berbeda gitu. Jadi kayak hal-hal yang dulu aku pelajari soal puisi, ketika aku belajar nulis lirik rap itu membantuku juga. Aku ada 2 pertanyaan tadi dari tadi kepikiran. Sebenarnya yang pertama adalah Silakan. kenapa kamu kepikiran untuk berhenti nulis ya? Oke. Langsung dijawab ya? Iya, boleh. Jadi beberapa tahun yang lalu itu ada kehidupan personal sih sebenarnya. Ada beberapa hal yang kurang menyenangkan lah terjadi padaku dan kejadian-kejadian itu membuatku memikirkan ulang pertemanan, pergaulan gitu. Dan aku sampai di kesimpulan kayaknya aku udah nggak begitu suka deh sama Belantika ya, atau sama skena ini gitu. Jadi ya udah deh gitu. Di sisi lain juga aku merasa perlu ngasih perhatianku yang utama kan ke kehidupan profesional dan ke kehidupan domestik gitu. Kayak urusanku udah banyak, aku nggak punya waktu lah buat drama-dramaan skena ini gitu. Capek gitu kan. Terus kadang tuh ini dramanya nggak cuma yang kelihatan di Twitter ya? Iya. Berarti di dunia nyata pun banyak dramanya. Banyak dong, dia ekstensi gitu kan. Jadi orang itu kalau ribut di medsos tuh ya dalam real life-nya juga ribut gitu. Dan dalam drama-drama gitu kan ada banyak sekali hal yang tidak terjelaskan. Kadang juga kita ngerasa orang tuh
kadang kita ngerasa misunderstood sama orang lain dan melelahkan kan kayak gitu. Belum juga misalnya yang terkait sama pekerjaan. Kayak baru-baru ini ada temen yang ribut soal mereka bikin festival apa gitu-gitu sama orang lain. Dan itu tuh capek sebetulnya karena balik lagi pada akhirnya kadang-kadang orang tuh ketika dia yang punya acara gitu, yang dia lakukan sama aja gitu, atau dia yang punya project yang dia lakukan ya sama aja gitu. Akhirnya itulah yang bikin aku capek gitu, kayak ya udahlah aku mau keluar dari lingkungan itu. Berarti sebenarnya bukan nggak suka nulisnya ya, Bukan nggak nggak suka suka nulisnya. lingkungannya. The act of nulis itu sendiri aku nggak bisa lupa lah gitu, dan nggak bisa menghilangkan rasa sukanya. Nah karena itu dan ditambah kesibukan yang macam-macam tuh akhirnya ya udahlah. Udah berapa tahun ya aku nggak nulis, mungkin 3-4 tahun lah. Oke. Terus baru nulis lagi setelah akhirnya nulis lirik Nulis gitu. lirik, iya. Jadi benar-benar sampai absen menulis pun gitu ya, Iya, sampai saking absen. emang nggak sukanya dengan lingkungannya. Iya, ketambahan juga sama aku tuh banyak ikut ngurusin anak kan. Dan sebelum aku punya anak, aku tuh kalau nulis biasanya memang nyiapin waktu dimana aku nggak ada urusan lain. Kayak 4-5 jam gitu aku cuma depan laptop gitu. Nah ketika punya anak kecil kan itu impossible ya, kita dia sebentar gitu terus keluar gitu. Nah itu juga memperparah sebenarnya, memperparah untuk nggak nulis lagi. Nah belakangan anaknya udah lumayan besar. Umur berapa sekarang? 3. Oh, Udah 3 oke. tahun. Udah bisa main sama temennya. Nah aku mulai bisa balik lagi untuk melakukan hal-hal yang butuh konsentrasi atau butuh waktu kosong, waktu khusus dalam jangka waktu yang agak panjang. Kamu menganggap nge-rap ini apakah semacam apa ya? Maksudnya kamu di penulisan kan memang kayak itu jalur hidupmu gitu ya, menjadi penulis, terus juga makan dari situ, Betul. berkarya dari situ. Nah, menjadi rapper ini apakah juga kamu melihatnya sama? Sejauh ini sih belum. Aku tidak pernah membayangkan aku akan hidup dari musik rapku. Mungkin buat senang-senang aja dulu gitu, buat pertemanan, buat aktivitas ketika Yuma nginep di rumah neneknya gitu, aku bisa nongkrong sama teman-teman rapper gitu. Sejauh ini sih masih ke itu aja, hal yang menyenangkan aja, belum buat cari uang. Tapi dulu ketika aku belajar nulis juga gitu. Awalnya tuh aku tidak bayangkan akan makan dari situ. Oh, Buat oke. senang-senang aja gitu. Cuman kan pada akhirnya karena itu core skill, jadinya dari situ semua gitu. Kayak apapun yang kulakukan hingga saat ini untuk mencari uang, ya itu cuman cabang-cabang dari skill menulis itu tadi. Tapi aku ngelihatnya ya, maksudnya kamu punya kenaifan yang cukup besar ya kayaknya ya. Soalnya tadi kan kamu ngelihatnya nih, berarti kan sebenarnya kayak berpindah jalur ya. Walaupun sama-sama Korea penulisan gitu. Betul. Tapi kamu ngelihatnya exciting nih gitu, Betul. sesuatu yang baru. Betul. Cuman kan buat di sebagian orang bisa aja nih pindah jalur tuh sesuatu yang menakutkan. Betul. Lingkungan baru, Betul. mulai dari nol, kayak bisa nggak ya misalnya untuk misalnya naik tingkat terus gitu. Itu naifnya datang dari mana tuh? Sebenarnya sih lebih ke nggak tahu ya, ini kayaknya family trait ini. Emang lebih berani aja dari rata-rata. Karena punya bapak gangster. Kayak apa ya? Contoh lain ya. Kayak waktu beberapa tahun lalu, tahun 2017 itu kan aku pergi residensi ke Meksiko. Di sana tuh aku diterima sama orang-orang kedutaan. Dan orang kedutaan biasa lah ya, dimanapun ketika ada orang Indonesia yang ke sana ngasih banyak wejangan kan. Aku tuh yang pertama kali dikasih tahu teman-teman di KBRI ke aku adalah jangan ke tempat ini, jangan ke tempat itu, sangat berbahaya apa segala macam. Dan aku catat tempat-tempat yang mereka kasih tahu dan ku datengin satu persatu. Karena ya dibilang ini daerah paling bahaya, ya aku datang ke situ. Semakin dilarang semakin ingin ya. Iya, karena aku sebenarnya pertama aku nggak percaya sama stereotip kayak gitu, karena aku percaya kita bisa ngobrol sama siapapun, mau dia kanibal, mau dia apa gitu, kita bisa ngobrol. Terus ya pengen aja gitu, kayak aku penasaran gitu. Terus ternyata terbukti tidak. Terbukti baik-baik aja, Baik-baik aja ya? Dibilang daerah yang banyak copetnya, enggak ada, aku dicopet gitu, malah dikasih kenang-kenangan gitu sama orang di tempat itu gitu, kayak
aku percaya aja sih kayak relasi yang tulus antar manusia tuh aku percaya. Nah mungkin kenaifannya di situ ya. Aku memberi harga yang besar pada kebaikan yang tulus antar manusia, pada relasi antar manusia. Itu tadi ya, maksudnya kenaifannya ini juga karena kamu punya kenaifan itu, karena tadi aku ngeliatnya kamu udah di penulisan nih, udah mantep, selalu dicari-cari untuk jadi pembicara, penulis gitu kan. Jadi kayak bisa meninggalkan itu semua tuh kayak oh wow ya, hebat banget sih untuk mulai dari nol gitu. Ya itu agak tolol mungkin ya. Tapi ya begitulah pembawaannya gitu. Kayaknya itu wired aja gitu di kepalaku kayak gitu, kayak mungkin mikirnya kayak nanti kamu makan dari mana gitu, kalau kayaknya enggak deh gitu, enggak harus dari lingkungannya, yang penting skillnya kan gak hilang, terus yang bisa dilakuin dengan itu tuh banyak gitu. Kayak walaupun aku nggak nulis buku misalnya, tapi ketika aku mau bikin video dokumenter, kan aku harus crafting cerita juga, Pat. Harus nulis juga. Mau wawancara orang misalnya dalam podcast, kan aku harus bertanya juga, harus nulis juga pertanyaannya, harus ngerangkai juga ceritanya biar yang nonton gak pusing gitu. Pada akhirnya tuh banyak yang bisa dilakuin, atau bikin iklan gitu. Ini pekerjaan. Itu bagian dari kerjaan juga ya? Pekerjaanku juga. Aku sebenarnya menerima job apa saja teman-teman. Aku pernah bikin company profile untuk perusahaan baja. Oh iya? Iya. Wow. Jadi kebayang puitis nih, jangan-jangan kamu di profile-nya. ya, lucu aja sih kayak mengerjakan hal kayak gitu, dan menarik kan karena challenge-nya beda gitu. Bikin iklan di beberapa kantorku sebelumnya, memang aku mengerjakan itu juga mengandalkan kemampuan menulis. Jadi lebih ke aku percaya aku bakal bisa tetap dapat uang dari skill itu dan dari hubunganku dengan manusia yang lain, alih-alih dari skenanya, alih-alih dari industrinya yang spesifik industri buku gitu. Jadi walaupun aku keluar dari industri buku, aku tetap bisa pakai skill nulis dan relasi di banyak tempat gitu. Berarti kamu udah nggak, maksudnya emang udah putus hubungan juga gitu dengan orang-orang yang kamu dari skena yang menurutmu ini? Kalau yang asal muasalnya adalah teman dan ya pasti tetap kontak. Tapi yang kenalnya sebagai sesama orang di industri, mostly aku udah nggak kontak sih. Kalau kenalnya sebagai temen ya nggak mungkin lah gitu. Terus gimana berada di tetap skena ya, skena baru? Ganti skena, pindah kolam. Iya, gimana berada di kolam baru? Sejauh ini sih masih menyenangkan karena aku pemula. Aku sih tahu nanti mungkin 5-6 tahun lagi mulai tetap ada dramanya keserempet drama juga gitu. Tapi ya nikmatin yang ada aja dulu. Kalau nanti keserempet drama lagi, mungkin aku akan pindah ke skena pertanian hidroponik, teman-teman. Hati-hati kalian. Jadi petani. Iya, saya akan menginvasi pasar lettuce. Oke. Kalau dari mungkin tantangannya kali ya, kayak dari nulis kemudian jadi rapper nih, sejauh ini ya, yang menurutmu paling menantang apa sih? Nah, menantangnya itu karena aku nggak dalam kompetisi industri gitu. Aku nggak peduli yang denger berapa banyak. Aku nggak jual, ya nanti mau jualan merchandise sih, tapi maksudnya nggak peduli juga cuman jual berapa lembar gitu. Jadi aku ngerasa nggak ada challenge dari sisi itu. Challenge-nya lebih ke kayak habis ini aku mau bikin apa ya? Apakah aku bisa bikin cerita, bisa storytelling dengan tema ini di dalam liriknya gitu, atau apakah aku bisa bikin lirik dengan pendekatan apa gitu misalnya. Lebih challenge-nya lebih ke artistik ya mungkin. Saat ini ke situ ya. Saat ini ke situ. Nanti mungkin akan ke tempat yang berbeda. Ya, semoga tidak sih, karena aku tahu royalti dari DSP sangat kecil. Tuh iya ya. Kalau dilihat dari industrinya kan, buku sama musik tuh sebenarnya kan gedean musik ya. Benar. Tapi kalau dari genre rap sendiri, nah itu kayak gimana tuh? Aku ngelihatnya musik tuh kayak secara nilai transaksi total volumenya tuh lebih besar daripada buku, tapi pemainnya jauh lebih banyak. Iya betul. Dan untuk sampai ke top, atau nggak harus top deh, sampai melewati threshold di mana kamu bisa making money dan hidup dari situ tuh jauh lebih berat ketimbang di buku. Yang kulihat sih gitu. Ya berat juga sih buat hidup dari buku, sama-sama berat sih kalau udah ngomongin itu ya.
Di industri kreatif manapun Iya, kayaknya industri kalau kreatif itu ya. manapun berat. Yang muda itu jadi anak pejabat. Itu perlu keberuntungan yang tinggi mungkin. Perlu Susah juga. betul. Nah, terus juga biayanya lebih mahal, Pat. Oh Kalau gitu ya. kita nulis kan ya kita sama mesin tik aja cukup, bahkan sama pulpen gitu nulis tangan cukup, nanti nyuruh orang yang ngetikin gitu. Iya. Tapi kalau buat produksi musik kan kita butuh alat, kita butuh studio time, kita butuh apa macam-macam lah, mungkin bayar ilustrator buat bikin artwork jauh lebih mahal sebenarnya. Oke. Jadi ongkosnya besar, hasilnya tidak ada. Jadi Hasilnya tidak ada hasilnya lagi. tidak ada. Berarti tapi intinya untuk keinginan menulis buku udah enggak atau enggak dulu? Enggak dulu. Enggak dulu ya. Makanya currently inactive. Nanti mungkin akan aktif lagi. Soalnya kayaknya masih banyak yang menanti-nantikan ya. Banyak yang nanya ya? Banyak, tapi sebenarnya yang membuatku berpikir aku mungkin akan balik tuh karena memang masih ada buku-buku yang belum aku tulis dan aku pengen gitu. Masih draft atau Belum ditulis. Oh, Kayak oke. aku tuh pengen banget bikin buku kumpulan esai tentang parenting. Oh, itu Bukan lucu parenting juga sih, loh. apa? Family and relationship Iya, iya, sama iya, iya, anak iya. dan istri gitu. Nah, sejauh ini baru ada judulnya, Apa? Bapak Pembangunan. Ini udah joke bapak-bapak Iya. banget nih emang nih Dean nih. Astaga deh. Ya, tapi aku membayangkan itu bakal jadi proyek nulis yang menyenangkan gitu, cerita. Di buku esaiku yang terakhir itu ada satu esai tentang aku nungguin Yuma lahir. Nah, kira-kira gambarannya tuh kayak gitu yang pengen ku tulis gitu, oke. kayak cerita-cerita personal tapi non fiksi gitu. Aku paling suka baca tulisanmu memang esai-esaimu Ya, sih terima yang kasih, personal. Pat. Terima kasih, Pat. Kalau puisinya mungkin memang agak kurang nyampe aja ya kalau di aku ya. Emang agak aneh sih. Aku suka melakukan hal-hal aneh, maaf ya teman-teman. Nah sekarang kan kamu juga berkecimpung di Malaka Project ya. Nah awalnya gimana kamu bisa sampai ya akhirnya bergabung di sini kan disebutnya juga sebagai co-founder kan? Iya. Jadi aku nonton videonya Ferry waktu itu, Ferry Ruandi. Mm-mm. Bagus videonya, aku suka. Mulai dari secara estetik sampai substansinya aku suka. Aku tonton, terus aku DM orangnya di Instagram. Aku follow dan aku DM kayak, Pak aku suka banget nih video ini gitu, bagus. Dia balesnya tuh malah nggak tahu ya, mungkin dia karena dia jagoan PR ya. Balesnya tuh bukan kayak orang asing baru kenal gitu loh, Pet. Tapi kayak sangat ramah. Keramahannya bintang 5. Wow. Terus dia malah ngajak, kayak dia bilang dia juga nonton programku di YouTube dulu di channelnya Asumsi yang namanya Distrik itu. Dia bilang dia suka nonton dan dia pengen ngajakin aku bikin itu lagi. Dan waktu itu kurasa itu ide yang sangat menarik. Karena ada beberapa hal sebenarnya yang bikin aku merasa sekarang YouTube itu menarik. Mungkin nanti bisa kita bahas. Tapi aku tertarik lah sama ide itu. Terus beberapa bulan kemudian dia balik lagi dan ngajak ketemu. Dan dia cerita rencananya bikin Malaka Project. Nawarin mau gabung atau enggak. Pas aku dengar rencananya aku langsung kayak oke, ini bakal menarik gitu. Jadi aku gabung. Jadi waktu itu tuh udah berapa orang lah yang ada Kania, ada Coki kayaknya dia udah ngobrol juga. Dan ternyata semua orang yang dia approach mau. Makanya jadi bersembilan itu. Soalnya kan aku ngeliatnya juga si Malaka Project ini tujuannya kan memang bikin konten edukasi. Dan kalau gak salah kan juga memang dari AdSense-nya membiayai untuk edukasi ya? Iya sebagian ya. Sebagian. Kayak cita-cita besarnya itu. Tapi kan kita memahami edukasi itu kadang kalau sekarang udah gak bisa secara direct gitu. Kayak kita edukasi maka harus konten kayak apa atau maka harus di-deliver dengan cara kayak apa, kan udah gak bisa. Terus juga ada keperluan untuk kita menjangkau audiens baru gitu. Jadi yang kita bikin akhirnya produk akhirnya gak selalu edukasi dalam format yang klasik atau format yang dibayangkan orang gitu. Jadi ada macam-macam. Tapi kalau kamu sendiri gitu ya, ketika mungkin meracik konten di Malaka Project, seperti apa yang kamu racik? Kalau di Malaka Project itu awalnya kita tuh kayak udah metain
masing-masing talent ini tuh punya expertise atau minimal punya background pendidikan di bidang apa. Kayak misalnya Orey itu dia suka sejarah, walaupun dia nggak sekolah sejarah tapi dia suka. Jadi ngulik di situ. Jadi mungkin topik yang akan dia bawakan selalu terkait sejarah. Atau Fatia selain seorang rockstar, dia juga kan sekolahnya hukum dulu. Jadi hukum, ya oke. very ekonomi gitu. Jadi teman-teman tuh masing-masing punya sokongan dari bidang keilmuan tertentu. Nah, aku sebenarnya sekolahnya filsafat, tapi waktu itu aku merasa kayaknya males deh ngomongin filsafat di YouTube. Kayak bayem sore gitu kan. Mana aku udah tua lagi kan, nanti dikira orang gak jelas gitu. Kayak ya udahlah aku ini aja ngomongin ya mungkin dengan sedikit antropologi, dengan sedikit sosiologi gitu, ngomongin hal-hal yang aku anggap menarik aja gitu. Nah, akhirnya berakar dari situ. Terus pengennya sih, idealnya tuh tetap ada teorinya gitu setiap kali ngomong. Atau misalnya kita ngomongin cerita yang lagi aktual, yang lagi terjadi tuh ada datanya gitu-gitu. Sisanya sih storytelling. Gimana dinamika kerja dengan 9 founder itu ya? Jadwal sih paling yang Jadwal jadi, ya? karena teman-teman tuh juga punya kesibukan lain kan. Ada Rizky itu misalnya, dia CEO Humans gitu, pasti sibuk lah gitu ngurusin itu. Mana bikin olahraga baru lagi dia, kamu tahu gak sih? Apa tuh? Jadi dia bikin olahraganya namanya full ball, menggabungkan bola kaki dan basket gitu, kayak Oke, jadi pasti sibuk sekali gitu. Harus memperkenalkan dia olahraga beneran baru. bikin lini olahraga baru? Iya, dia invent a new sport, terus bikin buku panduannya. Oh iya? Produksi alat-alat equipmentnya gitu-gitu, dan bikin kompetisinya. Buset. Practically dia menjadi PSSI versi versi full ball. Keren. Jadi bolanya bisa dipakai tangan dan bisa pakai kaki Bisa gitu? pakai tangan dan pakai kaki. Itu menarik sih. Aku pernah nonton live kompetisinya tuh mostly anak-anak SMA gitu. Aku nonton mereka main high intensity olahraganya, kayak futsal ditambah basket gitu kan, kayak capek Iya banget. makanya. Oh wow. Keren sih, full ball. Oke. Terus sudah banyak yang bergabung berarti? Ada kayaknya mereka punya komunitas yang lumayan besar, juga ada kompetisi rutinnya gitu. Oh. Kalau nggak salah sempet main ke luar negeri juga kemarin. Mereka juga bikin di Taiwan atau di mana gitu. Oh iya, memperkenalkan olahraganya. Memperkenalkan olahraga baru gitu. Keren juga, gila. Keren Rizky. Hebat. Nah, jadi bekerja dengan orang-orang kayak gitu, jadwal sih problemnya paling kan. Kayak kita mesti, produsernya sih bukan ini, produsernya mesti pinter-pinter nyelipin waktu. Dan soalnya kan konten podcast kalian kan biasanya hostnya berdua-berdua Benar, ya. berdua. Gabungin 1-2 orang itu juga udah Iya. repot tuh pasti. Perlu berdua sih, karena kadang-kadang selera humor orang ini kan beda-beda ya. Kayak aku nih misalnya nih, bapak-bapak kor gini kan. Jadi sebelum keluar, partner hostnya tuh bisa mengantisipasi. Jangan ya gitu. Dan itu memang digilir selalu ganti-gantian dapat Digilir. semua berdua pasti. Digilir dan availability talentnya. Oh. Kalau pas lagi bisa gitu ya udah. Tadi kamu bilang menemukan yang menarik gitu dari bikin konten di YouTube tuh apa maksudnya? Oh oke. Jadi pekerjaan formalku buat teman-teman yang belum tahu, selama ini tuh aku bekerja di perusahaan-perusahaan media. Aku pernah kerja di tirto.id, terus aku kerja di Asumsi, terus ke Kumparan, dan sekarang di Malaka Project. Nah, dalam pengalaman bertahun-tahun itu, aku menyadari sesuatu. Pertama, media-media di Indonesia itu belum berhasil menemukan model pembiayaan selain iklan. Masih iklan aja. Aku pernah nyoba ngelola donasi dulu di Asumsi. Pernah nyoba ngelola subscription based content di Kumparan Plus. Donasi tuh ya kayak langganan Crowdfunding. bulanan. Oh, crowdfunding. Donasi. Oke. Dan Subscription yang langganan gitu ya. Subscription langganan, dan pola-pola itu tuh masih sangat terbatas ternyata, Pat. Buat ngecover operasionalnya aja tuh masih struggling dengan model itu. Yang proven ya sejauh ini masih iklan. Problemnya dengan iklan, company itu sekarang terus terang lebih suka bekerja sama dengan influencer, dengan content creator ketimbang dengan media. Karena harganya sama atau media lebih mahal malah.
Tapi secara angka conversion rate influencer pasti lebih bagus. Karena dia kan orang. Iya. Terus orang-orang banyak itu yang berinteraksi sama dia tuh punya relatability yang tinggi kan sama dia. Misalnya Yonglex pakai parfum apa, fansnya mungkin pengen. Iya. Tapi kalau misalnya Kompas mengiklankan parfum, Kompas ini siapa, mukanya nggak ada. Nggak mungkin tuh logonya yang bocah naik kerbau itu disemprot parfum kan. Jadi nggak ada relatability, sehingga wajar kalau conversion rate-nya rendah. Jadi orang nggak pengen purchase karena lihat itu gitu. Tapi kalau sama influencer kan beda banget. Harganya sama gitu. Media nggak mungkin bikin harganya lebih murah karena mereka harus membayar mulai dari satpam sampai dengan OB. Gitu. Sementara influencer timnya sangat lean. Dia bisa makan banyak dari situ. Paling dia bayar PA-nya berapa sih gitu kan. Aduh nanti ngomongin ini lagi. Iya. Enggak. Nah jadi sangat wajar kue iklan tuh banyak dimakan influencer. Cuman kan influencer ini kekurangannya dia kadang membuat kontennya tuh atau nggak kurang bertanggung jawab lah gitu, karena orang nggak merasa ini perlu dikontrol. Misalnya mengiklankan judi online gitu-gitu ya, atau ngasih informasi keliru tuh nggak ada mekanisme untuk mengoreksinya. Sementara kalau media kan kalau dia aneh-aneh dipanggil Dewan Pers. Nah terus aku tuh berpikir kayak kenapa sih nggak ada media yang menggabungkan best of both world. Kayak di satu sisi dia media, dia punya disiplin dan etik media, tapi di sisi lain dia punya talent gitu. Dia kayak kumpulan talent gitu. Beberapa media tempat aku kerja itu pernah mencoba ngebangun talent, tapi ternyata itu sesuatu yang sangat sulit. Karena nggak tahu, nggak ada yang ketemu caranya. Kalau kita lihat narasi misalnya, talent paling besarnya kan tetap Najwa Shihab. Iya, dan aku percaya orang-orang di belakang Nana itu pasti mencoba membangun talent lain. Dan belum ada yang sebesar itu. Oh berarti maksudnya di media-media tempatmu dulu juga untuk Mencoba. membangun talent yang akhirnya dikenal gitu ya maksudnya. Betul, sama audiensnya. dikenal dan bisa jadi wajahnya media itu gitu. Kalau kasusku di Asumsi itu dulu kebetulan kayaknya. Asumsi Distrik kan maksudnya Iya, kebetulan orang tapi kayaknya. nempel banget ke kamu. Karena ketika itu coba dibikin secara sadar, ternyata sulit. Di Kumparan juga sulit. Ada yang berhasil tapi bisa dibilang sulit lah menciptakan talent. Terus ketika Ferry datang dengan ide Malaka Project, dia bilang dia mau ngajak siapa aja, kayak ini nih yang aku cari nih, gitu. Kayak talentnya kita nggak bikin dari awal, justru talentnya yang bikin media gitu. Mereka udah punya audiensnya masing-masing, punya expertise-nya masing-masing, digabung. Jadi menurutku ketika Ferry nawarin itu adalah sebuah ide yang brilian. Mantap Ferry. Jadi aku langsung mau gabung gitu, karena ini eksperimen yang selama ini hanya kupikirkan, selama bertahun-tahun itu hanya kupikirkan, dan ini tiba-tiba ada yang datang nawarin blueprintnya, konkret gitu, kayak wah mari kita coba. Dia juga memang berpikiran seperti itu ketika bikin Malaka ini. Dia waktu itu kalau dia cerita mikirnya selama ini sebagai content creator banyak hal yang bisa dia lakukan sendiri, tapi dia juga jadi sadar ada lebih banyak lagi yang nggak bisa dia lakukan sendiri. Resource-nya kurang, macam-macam lah ya yang dia nggak bisa handle sendiri. Apalagi kalau ribut gitu sama orang yang dia call out, misalnya dia ngomongin ada orang yang aneh-aneh dengan kripto misalnya, kan lawannya banyak. Kalau sendirian susah kan. Nah, dia bilang dia menyadari dia butuh teman. Iya ngerti. Karena kayaknya aku pernah nonton, lupa ya di kontennya apa di mana ya. Pokoknya dia bilang ini orang-orang yang dia panggil katanya konon pernah di cancel semua gitu. Benar itu juga benar. Kami adalah kumpulan orang yang pernah di cancel netizen karena berbagai alasan ya. Jadi ya gitu, dia berasa butuh teman dan klop gitu. Teman-teman yang lain juga kurasa punya reasonnya masing-masing ya kenapa mau join. Kalau sejauh ini pembiayaannya dari mana tuh berarti? Ini kan berarti media ya, dan ya media dimanapun kan sebenarnya juga permasalahannya selalu soal pembiayaan kan. Setauku kalau awal itu teman-teman sendiri sih yang keluar uang buat bikin itu.
Tapi kan menariknya karena Malaka Project ini juga kumpulan talent yang udah punya koneksi ke brand, koneksi ke banyak organisasi gitu. Jadi ketika mereka dapat deal, mereka bisa alihkan ke Malaka Project. Kan sebagai tawaran itu menarik gitu. Kalau misalnya dengan harga segini nawarin untuk kerjasama dengan satu talent, kenapa enggak dengan harga yang sama kerjasama dengan lebih banyak talent gitu dalam program yang lebih banyak. Kan buat brand juga jadi tawaran yang menarik, Pat. Gitu, kayak oh ya juga ya gitu, yang ngerjain bisa banyak, mereka bisa dapat variasi konten. Di spread out gitu berarti ya? Jadi akhirnya Oke. pada narikin gitu ke dalam. Sejauh ini sih lumayan ini smooth sih menurutku ya, lumayan smooth, operasional masih jalan dengan baik. Memang ada beberapa rencana juga yang kita pengen lakukan di masa depan, tapi resource-nya belum cukup. Ongoing lah kita coba. Biasanya juga ya, maksudnya si media-media itu kan kayak permasalahannya kalau misalnya ada sponsor brand kan orang takutnya wah ini udah disetir sama brand nih misalnya kayak gitu. Itu gimana caranya Malaka nanggulangin tuh? Sebenarnya kan itu ada beberapa ini ya yang harus dipahami gitu ya. Pertama teman-teman, ketika kalian berpikir berita atau konten itu gratis, sebenarnya itu enggak. Itu ada bayarannya, yaitu kalian. Betul. Audiensnya yang Iya, ketika kontennya gratis, yang dijual adalah audiensnya, ya kan? Dan namanya audiensnya dijual, jelas itu sudah tidak murni. Jadi jangan pernah mengharapkan sebuah kemurnian di dalam perkontenan ini, gitu. Kalau enggak isi kontennya itu diarahkan orang, ya kalian itu dijual juga itu ke situ. Nah, menurutku ketika sebuah konten itu sponsor, tugasnya channel atau platform ini tuh nyari kompromi yang masuk di kepentingan kedua belah pihak gitu. Jadi nggak nabrak prinsip satu sama lain gitu. Ada batas yang nggak boleh dilanggar kan, misalnya kayak membenarkan hal-hal yang salah atau apa gitu. Misalnya tiba-tiba ada brand yang pengen kalian justifikasi penggunaan joki dong gitu kan, kita nggak mungkin lakukan gitu. Nah tapi selama bisa nemuin kompromi yang nggak ngelanggar batas satu sama lain, kenapa nggak? Dan kita terus terang aja gitu ke audiens bahwa ini sponsornya ini loh gitu, terus kita mau promosiin ini loh, tapi konten ini bukan cuman itu gitu, kita juga mau ngasih yang lain. Kupikir nggak ada masalah. Anda pikir nonton TV itu gratis? Tidak. Iklannya lebih banyak daripada isinya. Anda lah yang dijual itu. Oke, kalau begitu. Thank you, Patty. Dengan ini juga sekalian kita tutup dulu obrolannya. Maaf ya aku bacot banget. Gak apa-apa. Thank you banget deh buat ngobrol-ngobrolnya. Thank you banget juga, Patty. Dan ya akhirnya ketemu lagi buat ngobrol ya. Semoga kamu juga nanti dengan nge-rapnya semakin sukses dan semakin lancar gitu ya. Seperti halnya kamu di dunia buku. Oke, baiklah. Thank you Dea. Thank you, Patty. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah nonton.